Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Perkenalkan, nama saya Nafirah Maulia dengan NIM A1D1180006. Di sini saya akan membahas tentang penilaian. Penilaian adalah bagian terpenting dari proses pembelajaran, karena dari proses pembelajaran tersebut, guru perlu mengetahui seberapa jauh proses pembelajaran tersebut telah mencapai hasil sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Penilaian hasil belajar siswa adalah proses pemberian nilai terhadap hasil-hasil belajar yang dicapai siswa dengan kriteria tertentu. Dalam hal ini, objek yang dinilai adalah hasil belajar siswa. Nana Suyana menyatakan bahwa hasil belajar siswa pada hakikatnya adalah perubahan tingkah laku yang mencakup aspek kognitif, aspek afektif, aspek psikomotorik. Oleh sebab itu, penilaian hasil belajar siswa tersebut berisi tentang rumusan, kemampuan, dan tingkah laku yang dimiliki siswa yang dijadikan sebagai acuan guru untuk menilai kemampuan siswanya. Adapun fungsi dari penilaian. Fungsi dari penilaian menurut Nana Suyana adalah yang pertama, alat untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan instruksional. Dengan demikian, penilaian harus mengacu pada rumusan-rumusan tujuan instruksional. Yang kedua, umpan balik bagi perbaikan proses belajar mengajar. Perbaikan mungkin dilakukan dalam hal tujuan instruksional, kegiatan belajar siswa, strategi mengajar guru, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dasar dalam menyusun laporan kemajuan belajar siswa kepada para orang tua. Dalam laporan tersebut dikemukakan kemampuan dan kecakapan belajar siswa dalam berbagai bidang studi dalam bentuk nilai-nilai prestasi yang dicapainya. Sedangkan tujuan dari penilaian menurut Nana Suyana adalah yang pertama, mendeskripsikan kecakapan belajar siswa sehingga dapat diketahui kelebihan dan kekurangannya dalam berbagai bidang studi atau mata pelajaran yang ditempuhnya. Dan yang kedua, mengetahui keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya dalam mengubah tingkah laku para siswa ke arah tujuan pendidikan yang diharapkan. Yang ketiga, menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pengajaran, serta strategi pelaksanaannya. Dan yang keempat, memberikan pertanggungjawaban dari pihak sekolah kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Nah, pihak yang berkepentingan itu yang dimaksud adalah meliputi pemerintah, masyarakat, dan para orang tua siswa. Teknik yang bisa dilakukan oleh guru untuk melakukan penilaian kepada siswa adalah bisa dilakukan dengan cara tes tertulis, tes lisan, observasi, tes praktik, penugasan, jurnal, penilaian portofolio, atau bisa juga dengan penilaian diri. Selanjutnya, prinsip dari penilaian. Yang pertama, validitas. Yang kedua, reliabilitas. Yang ketiga, terfokus pada kompetensi. Yang keempat, keseluruhan atau komprehensif. Yang kelima, objektivitas. Dan yang terakhir yaitu mendidik. Adapun prosedur dari penilaian. Yang pertama, penentuan tujuan. Yang kedua, penyusunan kisi-kisi. Yang ketiga, perumusan indikator pencapaian. Yang keempat, penyusunan instrumen. Yang kelima, telaah instrumen. Yang keenam, pelaksanaan penilaian. Yang ketujuh, pengolahan dan penafsiran hasil penilaian. Dan yang kedelapan, pemanfaatan dan pelaporan hasil penilaian. Itulah pembahasan mengenai lembar penilaian siswa. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk nantikan video edukasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.